Saudara, penderitaan warga Palestina di Gaza akibat gempuran serangan Israel kian memilukan. Tak hanya teror misil Israel yang mengancam jiwa, krisis pangan dan wabah juga makin menambah penderitaan. Belum kering air mata warga Gaza akibat kehilangan orang terkasih, mereka kini juga kembali dihantui bayang-bayang terusir dari tanah mereka sendiri usai Israel memberikan perintah evakuasi besar-besaran untuk menggencarkan serangan mereka. Sampai kapan penderitaan warga Palestina di Gaza diakhiri? Saudara, video ini merekam momen ketika pasukan Israel mengebom titik distribusi tepung yang dimiliki oleh UNRWA di lingkungan Al-Raqab Barat di Gaza. Insiden ini terjadi setelah UNRWA ini menyebut bahwa hampir 400.000 orang di Gaza terpaksa mengungsi setelah gencatan senjata berakhir dan menyerukan agar dilakukan pembaruan perjanjian gencatan senjata. UNRWA ini merupakan badan PBB yang menangani pengungsi Palestina. Mereka telah melaporkan beberapa insiden keamanan yang mengganggu kegiatan bantuan di Gaza, termasuk penembakan terhadap konvoi bantuan PBB oleh pasukan Israel. Situasi di Gaza semakin memburuk dengan banyaknya warga sipil yang terpaksa mengungsi dan kebutuhan akan bantuan kemanusiaan yang mendesak. Di ranjang rumah sakit di kota Han Yunis, Gaza Selatan, berbaring seorang ibu yang tengah memeluk jenazah bayi perempuannya yang sudah meninggal. Pilu karena bayi bernama Ahlam Seyam seharusnya merayakan ulang tahun pertamanya bulan ini. Tapi Ahlam justru menjadi korban meninggal dunia dalam serangan Israel semalam saat dia tidur di tenda yang dibangun oleh orang tuanya di atap sebuah bangunan di kota Gaza Selatan. Mereka tiba-tiba terbangun pada Rabu dini hari karena suara ledakan yang keras ketika dia bergegas naik ke atas dan menemukan putranya Muhammad menangis. Ibu Ahlam Saima Seyam yang berusia 23 tahun ikut terluka dalam serangan tersebut. Saima dibawa ke rumah sakit Nasar, tempat suaminya juga membawa jenazah putri mereka untuk dimakamkan. Anak-anak dan orang dewasa terlihat saling dorong, saudara, untuk mendapatkan tempat di barisan depan dapur umum di Han Yunis, jalur Gaza Selatan. Mereka berebut menodongkan piring agar bisa lebih dulu mendapatkan makanan yang tengah dibagikan oleh petugas. Puluhan warga Palestina berkumpul berharap bisa mendapatkan setidaknya satu kali makan untuk sekeluarga. Situasi ini semakin parah sejak tanggal 2 Maret lalu ketika Israel memberlakukan blokade terhadap makanan, bahan bakar, dan bantuan kemanusiaan yang masuk hingga membuat warga Gaza menghadapi krisis. Makanan bahkan tidak tersedia di pasar. Tak ada persediaan sayuran, tepung, dan roti. Bahkan orang-orang tidak memiliki pendapatan untuk membayar kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, akibat serangan Israel yang mengebom puluhan tenda di Han Yunis, Gaza, Palestina, puluhan keluarga terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Menurut warga, Israel juga menyasar tempat penampungan lain dan pusat distribusi bantuan di Han Yunis milik Badan PBB untuk urusan pengungsi Palestina UNRWA. Serangan-serangan dimaksudkan Israel untuk merebut sebagian besar wilayah Gaza guna menekan Hamas agar membebaskan 59 warga Israel yang masih disandra. Di saat warga Palestina di Gaza menderita akibat serangan Israel yang bertubi-tubi, Presiden Prabowo menyatakan siap untuk mengevakuasi warga Gaza yang terluka akibat serangan Israel untuk mendapat pengobatan di Indonesia. Prabowo menyebut Indonesia akan menampung 1.000 warga Gaza pada evakuasi gelombang pertama. Warga Gaza yang bersedia dievakuasi akan dijemput menggunakan pesawat ke Indonesia. Detailnya, soal rencana evakuasi, Presiden bilang akan mengutus Menteri Luar Negeri untuk berdiskusi dengan pemerintah Palestina.
kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Majelis Ulama Indonesia angkat bicara mengenai rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia. MUI menilai langkah itu diibaratkan seperti pisau bermata dua. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menolak rencana kebijakan Presiden Prabowo untuk membawa warga Gaza keluar dari Palestina. Menurut Anwar, langkah tersebut bak pisau bermata dua karena di satu sisi mendukung kemanusiaan namun di sisi lain bertolak belakang dengan keadilan. Anwar meminta pemerintah agar membantu mengobati warga Palestina di dalam Gaza untuk mempertahankan tanah air Gaza. Konstitusi kita, kita menolak penjajahan itu bukan karena dilihat dari perspektif perikemanusiaan saja, tapi juga dari perspektif perikeadilannya. Nah, ini yang kita lihat nih yang terlupakan atau terabaikan dan kurang terperhitungkan oleh Pak Prabowo. Di mana Donald Trump dan Benjamin Netanyahu sudah bertekad untuk mengusir rakyat Gaza. Netanyahu dan Donald Trump ingin supaya Gaza dikosongkan. Sehingga dengan demikian Gaza akan sepenuhnya dikuasai dan menjadi bagian dari Israel Raya yang sudah lama mereka cita-citakan. Oleh karena itu tindakan ini seperti pisau bermata dua ini. Di satu sisi dia baik, satu sisi dia buruk gitu. Menteri Luar Negeri Sugiono sempat menyebut rencana Presiden Prabowo membawa warga Gaza ke Indonesia belumlah final. Namun pada pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada Rabu kemarin di Washington DC, Sugiono menyampaikan rencana pemerintah Indonesia yang siap mengevakuasi sekitar 1.000 warga Palestina di jalur Gaza yang terluka untuk dirawat di Indonesia. Namun sekaligus menegaskan bahwa evakuasi ini bukan sebagai bentuk relokasi warga Palestina di Gaza dari tanah airnya, melainkan bersifat sementara. Artinya, jika situasi di Gaza kembali stabil, para penyintas perang yang dievakuasi akan dipulangkan kembali ke Palestina. Sementara itu, Mesir dan Arab Saudi menentang relokasi atau pemindahan warga Gaza. Mereka berpendapat relokasi warga Gaza berarti mengusir warga Palestina dari tanah mereka sendiri. Gencatan senjata harus kembali dilakukan demi mengakhiri penderitaan warga di Gaza. Menteri Luar Negeri Mesir memastikan rencana untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza akan gagal karena akan menyebabkan penghapusan isu Palestina. Sementara Menteri Luar Negeri Arab Saudi menyerukan gencatan senjata permanen dan menuntut dibukanya akses bantuan kemanusiaan di jalur Gaza. خروج الشعب الفلسطيني من أرضه سيؤشر إلى تصفية القضية الفلسطينية وانتهائها، وهذا هو ما يريده الطرف الإسرائيلي من خلال الادعاء أنه توجد أرض ولا يوجد عليها شعب. فبالتالي علينا مسؤولية كاملة أن نساعد الشعب الفلسطيني في التشبث بأرضه من خلال وقف إطلاق النار، وقف سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل والعدوان الممنهج اليومي. بد العودة فورا إلى وقف إطلاق النار، ويجب أن يكون وقف إطلاق النار هذا مستدام، ويجب أن يكون مسارا لرفع المعاناة عن أهل غزة، ويكون فاتحا أيضا للانتقال لحل سياسي نهائي للقضية الفلسطينية عبر قيام الدولة الفلسطينية. وأود أيضا أن أؤكد أنه لا يمكن ولا يجوز بأي حال من الأحوال ربط دخول المساعدات إلى غزة بوقف إطلاق النار. هذا مخالف تماما لكل أسس القانون الدولي، ولا يجب أن تصل المساعدات اللازمة للمدنيين في غزة وحرمانهم عن ذلك هو يعتبر استخدام للمساعدات كأداة حرب. Saudara, langkah Presiden Prabowo mengevakuasi warga Gaza menimbulkan pro dan kontra. Sebagian kalangan menilai langkah ini seperti memberi karpet merah kepada Amerika Serikat dan Israel yang ingin mengosongkan wilayah Gaza.
Apalagi pada Februari, Trump mengusulkan agar Gaza bisa dikosongkan dari semua warganya dan direlokasi ke negara seperti Mesir dan Yordania. Bahkan Indonesia juga pernah disebut oleh Trump sebagai tempat relokasi warga Gaza. Hal ini agar Amerika Serikat bisa mengambil alih Gaza dan membangun wilayah itu sebagai kawasan wisata. Bahkan rencana kontroversial Trump ini disampaikan saat bertemu dengan Raja Yordania Abdullah II di Gedung Putih. Hal ini tentu saja mendapat penolakan keras oleh Raja Yordania. Setelah pernyataan ingin mengambil alih Gaza itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memantik reaksi publik usai mengunggah video kecerdasan buatan atau artificial intelligence di akun Truth Social dan Instagram miliknya mengenai masa depan jalur Gaza, Palestina. Dalam video itu menampilkan patung emas Donald Trump dan Elon Musk yang sedang menikmati makanan khas Timur Tengah. Donald Trump telah berulang kali menyatakan rencananya untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza. Trump bahkan menyebut hal ini sebagai peluang untuk mengubah Gaza menjadi kawasan investasi wisata untuk keuntungan warga Palestina sendiri. Mengingat mereka tidak akan lagi hidup di tengah puing-puing. The Middle East, a part of the Middle East that has caused tremendous problem, the Gaza Strip, and we'll own it. It's totally demolished right now. It's a demolition site. It'll be reclaimed. It'll be leveled out, fixed up. There won't be anybody there. Hamas won't be there. We'll be building through other of the very rich countries in the Middle East. They'll be building some beautiful sites for the people, for the Palestinians to live in. They'll be living in harmony and peace probably for the first time in hundreds of years. Saudara, kepastian upaya evakuasi sementara warga Gaza ke Indonesia masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Usai kunjungan dari negara Timur Tengah, Prabowo akan mengumpulkan Menteri Kabinet dalam rapat untuk memberikan arahan khusus. Publik tentu berharap niat baik Prabowo membantu mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza jangan sampai berlawanan dengan harapan warga Palestina di Gaza.